Hai co-friends, di sini terdapat soal mengenai sel volta. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan kaidah sel volta. Sel volta sendiri merupakan sel elektrokimia yang menggunakan reaksi kimia untuk menghasilkan listrik. Jadi, sel volta mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Di sini terdapat contoh gambar sederhana dari sel volta. Sel volta terdapat dua wadah, di mana setengah dari reaksi redoks terjadi di setiap setengah sel. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam setiap setengah sel terjadi setengah reaksi. Ketika kedua bagian dihubungkan oleh kawat dan jembatan garam, maka sel elektrokimia dibuat. Elektroda merupakan strip logam tempat terjadinya reaksi sel volta. Terdapat dua elektroda dalam sel volta, yaitu anoda yang merupakan tempat terjadinya oksidasi atau kenaikan bilangan oksidasi, yang dalam sel volta merupakan elektroda negatif. Karena saat oksidasi terjadi, elektron tertinggal di elektroda. Sedangkan yang kedua ada elektroda katoda, yang merupakan tempat terjadinya reduksi atau penurunan bilangan oksidasi. Pada sel volta, katoda merupakan elektroda positif karena ion direduksi dengan mengambil elektron dari elektroda. Aliran elektronnya sendiri selalu mengalir dari anoda ke katoda. Dalam hal potensial sel, elektron akan mengalir dari yang lebih negatif ke yang lebih positif. Dari sifat aliran elektronnya ini sendiri, maka logam yang memiliki potensial standar lebih besar akan berperan sebagai elektroda positif. Dan sebaliknya, logam yang memiliki potensial standar lebih kecil akan berperan sebagai elektroda negatif. Karena hasil dari sel volta sendiri adalah energi listrik, maka prinsip kerja dari sel volta digunakan dalam pembuatan baterai yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, baterai kering sel karbon, baterai alkalin, aki, dan sebagainya. Dari materi yang disampaikan tadi, kita dapat menentukan pernyataan mana yang benar dan pernyataan mana yang salah. Untuk pernyataan A, pada katoda terjadi reaksi reduksi. Pernyataannya benar karena katoda memang terjadi reaksi reduksi. Pernyataan B, pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Pernyataannya benar karena pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Nah, perlu diingat bahwa katoda itu terjadi reaksi reduksi dan anoda terjadi reaksi oksidasi, baik pada sel volta maupun sel elektrolisis. Untuk pilihan C, pada sel volta, katoda termasuk elektroda negatif. Pernyataannya salah karena sudah dibilang sebelumnya bahwa pada sel volta, katoda itu termasuk elektroda positif. Namun, pada sel elektrolisis, katoda termasuk ke dalam elektroda negatif. Pilihan C, logam yang memiliki potensial standar lebih besar berperan sebagai elektroda positif. Pernyataannya benar karena yang memiliki potensial standar yang lebih besar akan berperan sebagai elektroda positif. Pernyataan E, logam yang memiliki potensial standar lebih kecil berperan sebagai elektroda negatif. Pernyataannya juga benar, biasanya potensial standar yang lebih kecil itu akan berperan sebagai elektroda negatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang salah dari kelima pilihan terdapat pada pernyataan C. Sampai bertemu lagi di soal berikutnya.